Oke. Nah, ya itu. Ya, deh. Nice. Mana weh? Sabar. Si Naim. Si Naim belum gabung. Belum itu loh Naimah. Aku admin. Nah, udah masuk dia, udah. Oh, oke. Oke, baik. Subintang. Ya, maaf. Udah kelihatan semua? Oke. Apa? Udah kelihatan semua? Man. Udah. Oke, coba dong guys. Biar asik. Moderatornya? Ya, mulai moderator. Gue ya. Lupa. Ini berapa menit nih Abang itu presentasinya? Enggak, dibatasin dulu apa gimana buat pertanyaannya? Singkat-singkatnya dan seringkas-ringkasnya. Oke. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasannya pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Kiram Asufi. Untuk diskusi kali ini, untuk sesi pertama, sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh materi. Kemudian sesi yang kedua adalah diskusi bersama. Jadi kawan-kawan nanti bisa untuk menyanggah, bertanya, maupun memberikan saran terhadap kepenulisan dalam kajian ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presentator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja, nggak perlu panjang lebar. Karena panjang kayak lebar itu rumus mencari luas persegi panjang, ya kan? Oke, judul pada hari ini yaitu kewajiban nafkah dalam keluarga. Lebih tepatnya, kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada anak bininya. Untuk mengetahui secara keseluruhan artikel yang saya buat, ini bisa kita lihat dari abstraknya, yaitu nafkah dalam keluarga merupakan inti dari keberlangsungan rumah tangga menjadi lebih baik secara zahiriah ataupun batiniah. Nah, bentuk nafkah yang ingin dibahas pada kali ini yaitu termaktub dalam surah Al-Baqarah 233. Sakuma itu ada dua, yang pertama rizkun dan kiswatun. Selanjutnya, rizkun dan kiswatun ini yang dibebankan kepada suami secara ma'ruf atau secara tidak membebankan satu sama lain. Nah, kewajiban nafkah dari banyak literatur atau dari banyak berbagai dalil segala macam itu menunjukkan jelas kepada jelas kepada suami kewajiban mencari nafkah. Nah, maksud dari hal tersebut bukan berarti kita Islam melarang istri untuk mencari nafkah. Akan tetapi harus berdasarkan seizin suami. Nah, walaupun sudah seizin suami, tidak menangguhkan kewajiban mencari nafkah kepada seorang istri, tetap kepada seorang suami. Karena tugas seorang suami merupakan kepala rumah tangga. Lanjut kepada pendahuluan. Di sini mengenai kenapa dibahas artikel ini. Di sini ada pengertian nafkah menurut kitab Tashil Lifasih Wasyuruh, yang diartikan makna nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bisa digunakan. Sebagaimana juga dikatakan nafkah adalah apa yang dikeluarkan kepada jalan Allah untuk memenuhi ridhonya. Anfiku mimma razaqnakum. Sedangkan dalam Bayanul Ma'ani dijelaskan bahwasannya nafkah itu seperti menanamkan ilmu di dalam hati. Sehingga ilmu yang dalam hati tadi merasuk ke dalam jiwa dan memberi pengaruh pada seluruh anggota badan. Nah, dapat kita ambil dari dari kata ini, dari sebuah analogi ini, bahwasanya nafkah itu sesuatu yang bermanfaat intinya.
Sesuatu yang bisa memberi pengaruh. Kepada siapa? Tentunya kepada fokus bahasan kita pada hari ini, yaitu kepada anak dan istri. Selanjutnya, langsung ke metode saja. Metode pembahasan pada kali ini yaitu menggunakan metode Maudu'i, yaitu tafsir ayat dengan ayat. Ini sudah kita dengarkan berulang-ulang dari YouTube-nya Buya gitu kan. Munasabah ayat, tafsir ayat dengan hadis. Nah, dengan tanda kurungnya apa? Mempunyai satu tema. Nah, kalau berlainan tema berarti bukan Maudu'i, karena Maudu'i sendiri itu secara dasarnya itu tema artinya. Nah, mempunyai tema atau topik yang sama dalam pembahasan. Nah, juga mengutip dari perkataan para sahabat, mufasir di dalam kitab tafsirnya masing-masing, dan juga memperhatikan asbabun nuzul dan fakta sosial yang ada. Jadi fakta sosial itu juga mempengaruhi nanti dalam kita menafsirkan. Mungkin di bawah nanti mungkin lebih seru, saya memasukkan juga mengenai doktrin-doktrin feminisme modern. Oke. Pada fokus ayat pada kali ini fokus ayatnya, bukan, ini 3 ayat ini sebuah rangkaian yang saya rumuskan untuk memunasabahkan ayat, karena munasabah itu butuh beberapa ayat. Kalau satu ayat doang nggak bisa dimunasabahkan. 3 ayat yang saya usung di sini, ini bisa dilihat artinya. Fokusnya di sini ayat 233 pada kalimatnya wa 'alal mauludi lau rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Artinya itu ini artinya. Dan bagi seorang maulud bapak, maka dia harus memberikan rezeki, memberikan kiswatun, nanti panjang penjabarannya. Kiswatun itu secara singkatnya ya kayak pakaian. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, cara baik nanti ada juga banyak tafsirannya. La tukallifu nafsun illa wus'aha. Dengan tanda kutip tidak membebankan atau tidak melebihi dari beban sang ayah itu. Kata kunci yang saya ambil yang pertama itu al-maulud. Ini mungkin di YouTube sebelumnya udah saya jelaskan gitu kan, al-maulud disebutkan berapa kali, artinya apa. Al-maulud pada umumnya diartikan sebagai seorang bapak. Rizkun, ini rizkun sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Kata rizkun sendiri terdapat di bermacam-macam ayat dan di bermacam-macam derivasi jenisnya gitu. Selanjutnya kata kiswatun, ini juga di sini saya cantumkan juga berapa kali disebutkan dan berapa kali derivasi dalam Al-Quran ada berapa. Intinya kiswatun itu memiliki arti pakaian. Nah, maksud pakaian di sini bukan sekedar pakaian yang zohiriyah seperti kaos ini, akan tapi pakaian yang batinia. Sebagai seorang suami terhadap istri itu bagaimana menafkahi batin, menafkahi contoh sederhananya ya mengimami istri gitu kan. Itu sebagai kiswatun, bekal modal untuk menuju akhirat nanti gitu kan. Di samping kita menjadikan seorang istri itu bidadari rumah kita, dan itu sebagai investasi untuk kita jadikan sebagai bidadari surga. Selanjutnya kata al-ma'ruf secara ringkasnya itu merupakan cara yang baik. Akan tapi di sini banyak sekali tafsiran. Bisa kita tafsirkan juga melalui maf'ul mukhalafah atau memahaminya itu dari antonimnya gitu kan. Kalau misalnya al-ma'ruf baik, berarti kita pahami dari antonimnya merupakan antonim atau lawan kata dari mudorroh atau hal-hal yang membahayakan. Nah, ketentuan al-ma'ruf itu bisa dikatakan baik itu gimana? Jikalau pemberian dengan cara yang patut, baik menurut kemampuannya. Jadi baik menurut al-ma'ruf di sini artinya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tertindas gitu. Jangan sampai kita tersakiti sendiri demi menafkahi anak istri. Nah, dengan kata lain bukan berarti tidak berkorban. Kita harus berkorban untuk nafkah, tapi jangan sampai melampaui kemampuan kita sendiri, nanti kita sendiri yang tersiksa. Selanjutnya pada poin tafsir munasabah ayat ini saya memunasabahkan ayat 231.
Nah, pada ayat di sini menjelaskan mengenai perceraian para istri yang sudah sampai iddah dengan cara yang baik atau menahan mereka dengan cara yang baik pula. Kalau berarti kalau udah cerai itu kalau udah selesai iddah, kalau mau rujuk ya rujuk. Tapi kalau misalnya mau ceraikan dengan cara yang baik. Jangan sampai ditahan-tahan, apalagi berniat untuk membahayakan atau biarin aja istri saya ini kita tahan supaya dia janda seumur hidup. Jangan sampai begitu. Kasihan, siapa tahu dia udah ada yang dilihat yang lain kan yang membuat dia tertarik. Maka jangan dihalangin. Biarkan dia berkreasi. Selanjutnya saya mau sahabat kait selanjutnya di sini ada penjelasan. Nah, tadi mencakup yang tadi juga setelah berakhirnya masa iddah itu tidak boleh ditahan, maka yang selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya ketika mereka bercerai maka tidak lepas dari apa namanya itu dari nafkah mereka kepada anak gitu. Ya, nafkah mereka kepada anak. Kenapa begitu? Nah, kenapa begitu? Jelaskan di Munasabah 233 selanjutnya. Karena ya anak mereka yang habis mereka produksi, yaitu merupakan hasil kerja keras mereka, masa diterlantarkan. Nah, jadi wujud untuk menghindari menelantarkan anak, maka Islam tidak serta merta ketika cerai anaknya diterlantarkan. Maka di sana diatur juga kan, seorang ibu harus menyusui dua bulan ya hawala ini gitu. Nah, apabila tidak sanggup maka disusukan, akan tapi harus dikasih upah. Begitu pula saya, sang suami itu, walaupun memang suami itu bercerai, bukan serta-merta dia langsung fokus terhadap keluarganya yang baru, akan tapi harus memperhatikan anaknya dengan cara memberikan nafkah. Lanjutnya tafsir ayat menurut hadis. Nah, jadi di sini wa'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna, ini ada hadis yang saya ambil supaya buat menjelaskan ayat dari Aisyah, yang artinya Hindun binti Utbah, salah satu dari wanita Abu Sufyan, kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini laki yang pelit, bakhil, tidak memberikan mereka nafkah apa yang mencukupi buat saya dan mencukupi anak saya. Bisa kita lihat kata mencukupi itu ma'ruf, yakfini. Akhirnya si Hindun ini mengambil hartanya si Abu Sufyan. Ini ceritanya Abu Sufyan belum masuk Islam. Tanpa sepengetahuan dia. Nah, terus dia bertanya Hindun, apakah saya mendapat dosa? Lalu Rasulullah berkata, ambillah dan dari hartanya dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baiknya pada sini kita mengambil penjelasan kata al-ma'ruf itu apa? Artinya yang membuat kamu cukup dan cukup untuk anakmu. Jadi kata al-ma'ruf bisa diartikan dari hadis ini, kita ambil penjelasan bahwasanya yang cukup gitu, nggak perlu berlebihan ngambil harta dari suami meskipun nggak izin. Nah, tapi ini bukan jadikan alasan nanti ketika kawan-kawan udah punya suami gitu kan, buat namanya minta setoran terus, setoran, gawat kalau kayak gitu. Selanjutnya, ini tadi pada umumnya gitu, nih kita bisa lihat lagi. Jadi di hadis ini, di poin tafsir ayat dengan hadis ini, saya cuma mengambil penjelasan dari sisi lain, bagaimana hadis menjelaskan kata-kata yang sudah kita jadikan fokus, seperti al-ma'ruf, al-maulud. Nah, di sini juga al-maulud jelaskan sebagai bapak, sebagaimana hujah dari Imam Bukhari itu. Rizqun dan kiswatun dimaknai sebagai kegiatan menyusui, ini bagi seorang istri kepada anak. Sedangkan kalau misalnya kepada suami itu berupa rizqun dan kiswatun, berupa harta, lagi-lagi harta. Maka jangan sampai kita bilang cewek itu matre, karena memang di sini rizqun dan kiswatun bagi suami itu memang harta gitu kan. Selanjutnya tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Di sini saya mengambil 3 tafsir yang terkenal saja. Yang pertama dari Imam Al-Qurtubi, yaitu mengatakan bahwa saya memunasabahkan penafkahan pada fokus ayat kita tadi 233 di surah Al-Baqarah dengan surat sebelumnya, yaitu kewajiban nafkah setelah terjadi perceraian terhadap anak dan istri sebagai bentuk memberikan kebutuhan pasangan yang sedang menyusui. Jadi nafkahnya itu menafkahi pasangan yang sedang menyusui. Dikarenakan dia belum bisa mencari nafkah sendiri. Dan apabila sekalipun istri mendapat izin dari suaminya untuk mencari nafkah, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami dalam mencari nafkah.
Jadi tidak ada kata gugur atau misalnya pindah. Misalnya suami mengizinkan, udah saya izinkan kamu mencari nafkah. Bukan berarti berpindah kewajiban, jadi istri yang wajib, tidak. Selanjutnya dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, kata al-maulud itu merupakan walidut tifl atau bapak dari anak. Menafkahi anak dan juga istri merupakan kewajiban, akan tetapi dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara kebiasaan mereka tidak melampaui, tidak boros, dan tidak membandingkan. Akan tetapi sesuai kemampuan yang termudah. Nah, ini apa namanya pengertiannya. Bima jarat bi'adatul amsalihinna fi baladihinna. Sebagaimana di negara mereka itu gimana gitu. Di tempat mereka itu gimana. Enggak perlu kita lebih-lebihkan sampai kita terbebani. Min ghairi israf, dengan tidak apa namanya itu boros, wala iktarin, dengan tidak membanding-bandingkan, bihasbi qudratihi fi yasari wa tawassuti wa iktirain, dengan secara kemampuannya aja. Sedangkan menurut Imam An-Naisaburi dalam tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, di sini Imam An-Naisaburi lebih melihat dari munasabah ayat sebelumnya, yaitu nafkah setelah cerai kepada mantan istri, tetapi bukan mantan anak, merupakan wujud antisipasi bagi kedua pasangan yang bercerai. Misalnya mereka ditakutkan nanti udah terlena dengan pasangan yang baru, malah meremehkan kewajiban mereka atas anaknya. Di sini yang ditakutkan, sebagaimana yang dikatakan Imam An-Naisaburi, wa rubbama raghabat fi tazawwuj bi zawji akhar fayuhmal amru tifl. Mungkin mereka nanti terlalu mencintai pasangan yang baru atau terlena sampai mereka meremehkan perkara anaknya sendiri, padahal itu merupakan kewajiban meskipun bercerai. Sehingga Allah mewajibkan bagi kedua pasangan yang bercerai untuk tetap memelihara dan memperhatikan keadaan anak mereka. Nah, dari 3 tafsiran tadi bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya nafkah sebelum adanya roji, setelah iddah kan ada roji gitu, maka disebut ajroh, bukan disebut nafkah. Sebagaimana tafsir Imam Al-Qurtubi itu, la li'anal mutlaq la tastahiqu al-qiswah dalam takun roji'atan bal tastahiqu al-ajroh. Sesungguhnya ketika bercerai itu istri tidak mempunyai nafkah atau kiswah kecuali mereka udah balik lagi. Tapi dinamakan apa? Ajroh, upah. Kiswah, rizkun di sini merupakan wujudnya adalah ajroh atau upah tadi. Kata al-ma'ruf diartikan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu umumnya sesuatu yang tidak membebani atau seadanya. Oke. Tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Nah, pada fakta sosial ini memang kita sering menemui zaman sekarang ini bahkan yang dulu posisinya tabu ditempati seorang wanita, sekarang sudah ditempati seorang wanita. Bukti nyatanya lagi di PBB itu sudah ada namanya barometer indeks wanita lah ibaratnya, itu, tapi kurang tahu singkatannya apa. Jadi dia itu mengukur bagaimana kinerja wanita di suatu negara. Intinya itu harus imbang. Nah, dalam segala aspek tentunya. Mencari, akan tetapi di sini kita mencari penafsiran masalah kewajibannya ini, apakah ditangguhkan ke seorang istri atau tidak, atau kepada seorang suami. Di sini kita bukan mencari pembenaran, apalagi menafsirkan ayat dengan mencondongkannya kepada doktrin-doktrin feminisme. Ini yang perlu dihindari. Kadang-kadang orang tuh mencari pembenaran. Jadi yang tafsir yang katanya patriarki segala macam malah diselewengkannya. Udah sini aja gitu. Yang penting harus memihak ke kaum perempuan lah. Memang adanya Islam itu memang untuk memihak kepada kaum perempuan. Justru sebelum ada Islam itu marah wanita tertindas, bahkan anaknya saja belum sempat ngomong itu udah kubur hidup. Iya kan? Nah. Oke, langsung saja itu sama pendahuluan di poin ini. Nah, untuk secara umumnya dalam asbabun nuzul saya tidak menemukan mengenai fokusnya nih, karena tapi saya menemukan pada fokus ayat 232-nya. Nah, maka saya ambil asbabun nuzul di sana karena tidak ada yang di ayat 232 itu menjelaskan secara eksplisit mengenai ayat tersebut, apalagi dari sumber-sumber sahih. Maka mustahil bagi saya sendiri untuk mengetahui asbabun nuzul pada fokus itu, apalagi menggunakan akal asbabun nuzul. Soalnya asbabun nuzul itu harus berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih seperti dari hadis mutawatir dan segala macam. Jadi mustahil pakai akal. Jadi saya di sini cuma mengambil asbabun nuzul secara makronya, atau makro itu secara umumnya. Dia ini membahas tentang apa? Dari ayat yang telah saya paparkan 3 ayat tadi, semuanya itu membahas tentang hukum Islam. Nah, kan tapi kalau secara mikronya ayat redaksi itu nggak ditemukan.
Justru ketika saya mencari asbabun nuzul di buku Imam Sayuti, ada PDF-nya itu langsung ayat 232 langsung ke ayat 238. Jadi tidak ada asbabun nuzul di ayat 233. Kalau di 232 itu asbabun nuzulnya merupakan ketika peristiwa Ma'qil bin Yasar, dia menikahkan adiknya ke lelaki. Tetapi diceraikannya, terus habis masa idahnya lelaki itu mau nikahin lagi. Nah, terus kata Ma'qil bin Yasar, dasar kamu itu bodoh, aku memuliakanmu dengan menikahkannya denganmu, tapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, ia tak akan pernah kembali padamu. Itu asbabun nuzulnya. Nah, maka di sini turunlah firman Allah. Aku akan menikah, firman Allah ayat 232 tuh. Jikalau istrimu sudah selesai masa idah, maka ibaratnya itu terserah mereka begitu. Mau ngapain? Mau nikah, apalagi telah menemukan seseorang yang tepat. Jadi tidak ada hak kita untuk menghalangi mereka gitu. Makanya di sini keluar ayat itu. Nah, fakta sosial yang ada yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa wanita yang berkontribusi lebih dalam rumah tangga ketimbang suaminya. Itu benar, bisa dibuktikan. Bahkan banyak sekali kayak gitu. Ya, di zaman sekarang, bahkan kontribusi wanita lebih. Itu tidak bisa diingkari, apalagi dipungkiri. Akan tetapi hal tersebut tidaklah memindahkan kewajiban mencari nafkah sang suami. Jadi mencari nafkahnya boleh, kan, tetapi hukum kewajiban mencari nafkah untuk rumah tangga tetap ditanggung kepada suami. Tidak boleh. Bukan tidak boleh. Berdasarkan dari data-data yang sebelumnya saya sebutkan, tidak ada ayat Quran menyebutkan wali zauja atau untuk seorang istri maka mereka diwajibkan mencari nafkah kalau suami mengizinkan. Tidak ada yang kayak gitu. Walaupun fakta sosial mengikuti seperti ini, tidak memindahkan kewajibannya. Namun bukan berarti melarang. Bukan berarti melarang. Nah, sebagaimana tadi dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu fasarat kamalau safar tali hadis zauja bi izni fa inna faqa la tusqatu. Mau hajat gimana pun seorang istri jikalau mencari nafkah harus izinnya. Harus izin seorang suami. Nah, kalaupun mendesak atau gimana pun tidak akan menangguhkan kewajiban seorang suami mencari nafkah kepada seorang istri. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang kurang nanti silakan ditanyakan, atau yang tulisan saya kurang jelas ataupun yang bertentangan sekaligus dengan akal sehat kita. Salam akal sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian ini teman-teman, karena memang Zoom-nya itu tidak premium, untuk sesi diskusi hanya tersisa 10 menit saja. Itu sekaligus dengan closing statement dari pemateri nantinya. Jadi monggo buat teman-teman yang mau mengkritik terkait dengan isi penulisan, bahkan dari struktur-struktur penulisannya mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, boleh diungkapkan di sini. Silakan. Atau dari Mbak Lika Nurut sendiri nih yang punya pertanyaan untuk materi. Aduh, sebenarnya dari saya untuk materinya itu cukup menarik ya, apalagi tadi sempat dibahas terkait dengan faktor-faktor feminisme yang terjadi dalam kajian ini. Memang sebetulnya, ini saya menambahkan sedikit ya kawan-kawan, di era sekarang, apalagi semenjak ya kan benar, tinggal 10 menit. Apalagi semenjak gerakan-gerakan feminisme itu terkuak di dunia modern, itu banyak sekali memang pertentangan-pertentangan dalam rumah tangga. Misalnya yang kita bahas pada pagi hari ini, terkait dengan siapa sih yang bertanggung jawab atas menafkahi keluarga begitu. Di lain sisi, sebagai perempuan terkadang juga merasa terkekang begitu kalau misalkan seorang suami tidak mengizinkan untuk istrinya menjadi wanita karir. Tapi di lain sisi bahwasannya memang sebetulnya sempat dijelaskan tadi oleh presentator bahwasannya memang
kewajiban menafkahi keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya, itu dibebankan dalam pihak suami. Karena memang dia secara tidak langsung menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, begitu. Kemudian dalam segi isi menurut saya cukup bagus ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau untuk kepenulisannya mungkin bisa dirapikan kembali, Saudara Kirom, bisa dirata nih, karena lebih enak saja begitu dibacanya buat kawan-kawan nantinya ketika file itu di-share kepada kawan-kawan. Mungkin itu saja dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Oke. Apakah ada lagi yang ingin memberikan komentar? Atau saya sendiri nih? Kalau dari saya sih, kalau Sidang. melihat dari materinya ya, itu sudah terjawab ya semua dari yang pendahuluan tadi, bagaimana kata Maulud tadi ya, dijadikan materi atau fokus untuk dibahas. Nah, dan itu sudah terjawab semua ya. Apalagi tentang fakta sosialnya juga ada membahas tentang kontemporernya yaitu feminisme. Oke. Mungkin itu saja ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurut ya semuanya tentang materinya. Terus dari penulisan mungkin bisa didaftarkan nih daftar pustakanya Bang. Nanti. Ya, itu belum sempat dicantumkan. Soalnya SKS, sistem kebut Ya. semalam begadang tembus subuh juga. Oke. Oke, mungkin itu saja ya dari saya yang masukannya untuk penulisannya. Oke, monggo teman-teman yang lain. Masih ada 7 menit. Forum ini bebas ya teman-teman. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan kalau misalnya memang kawan-kawan punya informasi lain dalam atau belum dicantumkan oleh Saudara Kiram, boleh diutarakan. Silakan mungkin dari Saudari Catherine, Naimah, atau Isma nih. Boleh, kawan-kawan. Sebelum nanti ditutup nih sama presentatornya. Mungkin saya sedikit ini ya, Mbak. Ya, boleh, apa? Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Ini penjelasannya ya cukup menarik tadi, benar kata Mbak Lika, tadi menyinggung tentang feminisme ya. Apalagi sekarang kita ini sebagai mahasiswa kan ada yang berperan sebagai aktivis di organisasi masing-masing. Dan saya harap ya tadi sebelumnya ya masalah penulisan lebih dirapikan lagi tentang spasi juga. Karena bukan hanya masalah penulisan itu bukan cuman terlihat bagus enggaknya ketika kita melihat, itu juga merupakan metode dalam penulisan artikel gitu kan. Ya kita maklumi juga ya karena sistem SKS ini ya Mas Kirom ya. Dan saya harap ini YouTube video ini kita akan share di YouTube kan ya. Saya harap banyak orang yang menyaksikan karena ini pembahasannya sangat bagus, apalagi terkait tentang siapa yang wajib memberikan nafkah ya begitu. Tadi kata Mbak Lika, terkadang ada wanita yang merasa terkekang ketika suaminya tidak mengizinkan dia untuk bekerja. Tapi ya kita balik lagi, yang wajib itu kan suami. Tapi di sini suami juga harus melihat potensi istri itu gimana gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudari Alisa Catherine. Monggo teman-teman nih, tinggal 2 orang nih yang belum bersuara, boleh bebas mau ini mengkritik apanya atau memberi saran atau menyanggah, silahkan kawan-kawan. Mungkin memang ada yang kurang berkenan gitu ya. Mungkin dari Saudara Kirom itu pendapatnya A, dari kawan-kawan pendapatnya B, C, D, boleh silakan kawan-kawan. Karena di sini kita sama-sama belajar. Gitu. Kalau misalkan memang tidak ada, ini karena memang dikejar oleh waktu ya kawan-kawan, kami tidak punya Zoom Premium nih kebetulan. Mungkin terakhir itu. Mungkin iya. Ada motivasi dari Bang Kirom untuk kita semua. Boleh tuh, boleh. Silakan sekaligus closing statement ya, presentator. Persilakan.
sedikit saja dari saya. Intinya kalau nanti yang jadi istri saya akan memperhatikan, bukan promosi. Saya akan memperhatikan kompetisi istri itu di mana. Karena kan yang diwajibkan mencari nafkahnya gitu kan bagi kita. Bukan berarti melarang gitu kan, melarang. Dalam hal hukum kewajibannya itu tetap tanggungan kepada suami, bukan berarti melarang istri buat kerja. Itu kesalahan logika itu. Terus itu saja tentang materi. Terus kalau misalnya motivasinya berpikir realistis. Dari kemarin ini saya selalu membaca tentang realistis, realistis, realistis. Terus untuk dapat di mana? Coba pelajari dari tokoh-tokoh terdahulu gimana mereka berpikir. Ketika kita punya tujuan, kita punya misalnya, oh aku membuat makalah nih, maka jangan pikirkan nanti dampaknya. Aduh nanti aku nggak bisa, aduh itu kan nggak berpikir realistis. Padahal kalau kita berpikir realistis, maka kita akan mencari cara di YouTube kah, cari di tutorial ini kah. Jadi tidak ada alasan buat tidak bisa kalau kita berpikir realistis. Tapi realistis yang mana? Realistis yang al-maqasidi. Apa itu? Sesuai dengan maksud-maksud syariah. Maksudnya di samping kita realistis, kita masih menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita seorang muslim yang beragama Islam. Oke. Tadi bukan ini ya. Bukan apa? Bukan iklan ya. Enggak. Maksudnya itu ya buat motivasi semuanya juga. Kalau nanti punya istri itu kan yang laki ini harus memperhatikan kompetensi gitu. Mungkin Adnan nanti kan lebih memperhatikan ya. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang itu dari diri saya sendiri, apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadar, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada presentator dan kawan-kawan sudah pendapatnya. Ini tekan stop recording kan? Belum, aku belum. Udah ya, sudah. Aku belum menentukan apa sih. Yaudah, Udah di stop belum? Ya. Mohon maaf. Ayo ditutup. Kan aturannya kalau misalkan dibuka oleh moderator juga, saudara Kirom. Terima kasih kepada presentator atas materinya, kemudian pada kawan-kawan juga ikut andil dalam diskusi kali ini. Semoga diskusi selanjutnya bisa lebih ramai lagi dan bisa diatur lebih baik lagi untuk metode penyampaiannya. Ya, ke kawan-kawan. Mungkin sedikit dari saya sebagai ringkasan dari apa yang sudah kita diskusikan pada pagi menjelang siang ini, bahwasannya memang secara lahiriah kewajiban nafkah dalam keluarga itu dibebankan kepada suami. Namun, seorang istri juga bisa ikut andil dalam hal tersebut. Jadi, tidak serta-merta semuanya tugas suami begitu. Bisa lah dalam rumah tangga juga ada teamwork begitu ya kawan-kawan. Jadi saling bekerja sama untuk pembinaan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Mungkin begitu dari saya. Sekian, saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.